Halo sahabat Teksak. Ke sore ini kami kedatangan tamu istimewa nih, ya kan? Yang hadir di ruang podcast Arkadila Training Center, yang teman-teman udah pada kenal kan, ADTC, ya kan? Sudah nggak asing lagi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Dodik nih. Selamat sore, Mas Dodik. Selamat sore, Pak. Nah, lebih akrab panggil Dodik aja ya, masih muda kan? Iya, masih muda. Nah, masih muda. Oke, coba Dodik bisa memperkenalkan diri dulu deh kepada teman-teman. Perkenalkan, saya Dodik Pratama, biasa dipanggil Dodik. Saya mahasiswa akuntansi di Universitas Gadjah Mada dan sekarang semester 6. Oke. Oh, jurusan akuntansi ya? Iya, Pak. Menarik dok nih. Nah, bagaimana sih bisa tertarik dengan akuntansi? Bisa nggak dijelaskan, ceritakan? Jadi dulu tuh sebenarnya saya dari ini ya, SMA IPA gitu. Nah, pas dulu tuh sebenarnya saya nggak kepikiran juga masuk akuntansi itu karena apa gitu. Nah, pas lulus kuliah karena saya punya cita-cita sebenarnya dulu jadi polisi, tapi karena buta warna, jadi saya memutuskan untuk kuliah. Dan saya memutuskan untuk lintas jurusan itu pas lagi SBMPTN. Pas SBMPTN saya masih juga bingung mau jurusan apa gitu. Pas itu karena saya mencari info-info di mana jurusan mana yang bisa menerima buta warna dan juga peluang kerja yang tinggi. Nah, di situ saya menemukan akuntansi. Dari situ saya berminat untuk mendaftar akuntansi dan juga alhamdulillah sekarang diterima di UGM di jurusan akuntansi. Oh, good, keren ya. Diterima di UGM lagi ya, jurusan akuntansi. Iya. Nah, ini jurusan yang sangat ketat gitu ya kan, untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan jurusan ini, untuk lulus itu sangat ketat, susah sekali. Nah, Dodik dapat memenangkan itu. Nah, ada nggak permasalahan dari IPA kemudian masuk ke akuntansi? Kira-kira di semester pertama itu ada kesulitan nggak sih? Ya pastinya ada kesulitan ya Pak, karena kan dari IPA nih, dari IPA tiba-tiba ke akuntansi kan sangat menyimpang gitu, dari ilmu alam ke ekonomi. Di semester pertama itu sumpah keteteran gitu, saya agak keteteran gitu. Tapi di situ saya nggak menyerah gitu. Saya mempelajari juga sampai malam, juga mengerjakan tugas dan lain-lain. Di situ saya mulai memahami, oh akuntansi itu kayak gimana sih gitu. Akuntansi itu polanya kayak gimana. Dari situ saya terus belajar dan akhirnya saya bisa mengikuti. Walaupun awal-awal saya tertinggal dari teman-teman saya yang mungkin dari jurusan IPS. Nah, sekarang saya sudah bisa mengikuti, terutama di semester 2, 3, dan 4 itu saya sudah bisa mengejar dan bisa sejajar sama mereka gitu. Ya awal-awal pasti keteteran sih Pak, karena kan ada lintas jurusan dan juga saya kan nggak kepikiran dari awal bahwa akuntansi itu kayak gini gitu. Oke, berarti kan kalau di akuntansi kan logikanya ya kan, logiknya gitu kan. Kalau dari IPA masuk ke akuntansi logika jalan gitu ya. Bukan berarti kita mengecilkan IPS gitu kan. Nah, selama itu kita mau mempelajari dan terus tekun. Nah, setelah menggeluti akuntansi nih, ya kan, belajar akuntansi, ada yang menarik nggak? Kira-kira akuntansi itu buat penasaran, terus sampai nggak tidur memikirkan ini, kok nggak balance gimana? Ada pengalaman nggak kayak gitu? Ada, pas itu di akuntansi pengantar ya, itu saya tiap minggu kan ada tugas tuh akuntansi pengantar, dan itu saya ngerjain sampai jam 2, jam 3 gitu. Karena saya pengen jam 3 malam gitu ya? Iya, jam 2 sampai jam 3 malam, karena saya pengen tahu gitu. Gimana sih biar caranya ini tuh balance gitu. Dan juga kan ada akun-akun lain gitu kan, ada debit kredit. Saya kan dulu bingung, debit ini apa, kredit ini apa gitu. Di situ saya boleh belajar, saya buka buku, terus tanya-tanya temen juga, diskusi, dan juga sampai akhirnya saya mengerti gitu. Dari itu dari pengalaman itu jadinya kedepannya pas akuntansi menengah, akuntansi lanjutan itu udah nggak terlalu bingung karena udah ada dasarnya gitu. Dan juga saya juga nggak mau kalah sama yang lain gitu. Oke, nah selain akuntansi ada nggak mata kuliah yang menarik perhatiannya Dodik selain akuntansi? Ada Pak. Apa tuh? Perpajakan. Nah, perpajakan. Iya, Pak. Kenapa Dodik tertarik dengan perpajakan? Jadi awalnya itu kan ada ini ya, dari sharing-sharing gitu dari kakak tingkat gitu. Nah, pas itu dia membahas tentang perpajakan gitu. Di situ saya dengerin tuh perpajakan, karena perpajakan tuh kayak gimana sih di akuntansi, dan juga saya pernah denger nih bahwa
dosen saya ngomong perpajakan dan akuntansi itu kayak sayur tanpa garam gitu, saling terkait gitu kan. Dari situ saya penasaran kan. Apalagi kakak tingkat saya juga ada yang bikin webinar gitu kan, namanya webinar di situ ya, karena sharing-sharing gitu. Nah, karena masih Covid tadi iya, ya. karena Covid gitu. Jadi kan masih online. Nah, jadi saya berminat tuh, saya dengerin. Ternyata tuh perpajakan gini ya gitu, kayaknya seru deh gitu. Dari situ makanya saya udah nyari-nyari info gitu. Perpajakan tuh apa, kayak gimana dan saya belajar dikit-dikit gitu. Nah, tentunya pada saat di semester 3 ya, dapat pengantar perpajakan. Ya kan? Pasti kalau tipe Dodik ini penasaran. Ya kan, rasa penasarannya itu untuk mendalami sesuatu harus harus tuntas gitu. Nah, ketika di perpajakan 1 di awal-awal itu ada nggak keinginan untuk mempelajari lebih banyak lagi atau mendalami pajak lebih dalam lagi gitu? Nah, di sini justru saya mendapatkan perpajakan dari semester 5. Oh, semester 5? Bukan semester 3. Oh, oke. Tapi saya udah minat pajak tuh dari semester 3 karena pas itu workshopnya dari semester 3 gitu. Dan juga banyak kakak tingkat yang udah ngomong gitu. Karena kan kakak tingkat ini udah beda 1 tahun, dia udah semester 5 nih, udah pada tanya-tanya gitu. Nah, saya mendengarkan kayak ini apa sih gitu. Ternyata mereka lagi ngomongin pajak gitu. Saya dengerin kok kayaknya seru ikut webinar itu. Terus dari situ saya belajar kayak pajak tuh apa aja gitu, kayak nyari di internet dan lain-lain. Dan juga pas di situ kakak yang sharing itu ternyata juga ada brevet pajak. Nah, di situ pas ada tulisan brevet pajak saya penasaran, nih brevet kok ada brevet ya pajak gitu ya. Nah, dari situ makin penasaran, makin mendalami gitu. Dari saya tanya-tanya ke teman, kakak tingkat dan lain-lain gitu. Nah, untuk mengupgrade ilmu pajaknya, nah Dodik berupaya apa upaya Dodik untuk mengupgrade ilmu pajaknya? Nah, dari pertama pas saya minat kan, yang pertama pasti saya cari info dulu kan, perpajakan itu apa, tanya-tanya kakak tingkat juga. Terus yang kedua, nah itu saya kebetulan diajak lomba juga. Ikut lomba pajak? Ikut lomba padahal pajak. masih minim ilmu pajak. Iya, udah. Luar biasa. Oke, lanjut. Karena saya merasa ya, wah kalau cuman di sini kurang nih kayaknya, kita harus cari ilmu baru dari lain kan. Kalau lomba kan soalnya beda-beda kan, dari macam-macam perspektif dan juga macam-macam itu kan. Macam-macam modelnya gitu. Dari situ kita ikut lomba. Saya punya tim juga, kita bikin lomba. Tim sama teman-teman kuliah tuh. Teman-teman kuliah. Nah, di situ awalnya kita kayak jalan dulu aja gitu. Yang penting kita lomba dulu, cari pengalaman dulu. Nggak mungkin langsung menang gitu. Pas lomba pertama kaget, lawannya STAN, UI Fiskal kan, wah kaget tuh di situ kan. Kita dari akuntansi gitu kan, wah. Tapi nggak kita nggak berkecil hati gitu. Justru malah kita semakin terpacu. Pas pertama penyisian lolos. Nah, pas di bagian tes individu kan, ada tes individunya ya. Nah, di situ baru kita agak tahu kelemahan kita di sini nih gitu. Nah, terus untuk ngisi kelemahan itu kan merasa nih, waduh masih kurang nih dibanding teman-teman yang lain dari peserta-peserta lain kan pasti menjawabnya luar biasa kan, karena mereka sudah mendapatkan ilmu pajaknya gitu. Nah, untuk mengisi itu apa langkah Dodik? Nah, pas kita tahu nih kelemahannya kita apa, terus materi-materi apa yang kita masih lemah, itu kan saya tanya lagi nih cutting nih kan. Terus saya ingat ada brevet pajak, saya tanyalah brevet pajak itu, dan akhirnya dari situ saya ikut brevet pajak buat ngisi kelemahan itu. Ikut brevet pajak, banyak brevet pajak di di Indonesia ini. Jadi Dodik menentukan pilihannya kemana? Saya ikut brevetnya di ADTC, Arkadila Training Center. Oh, di ADTC. Oke, bagaimana pengalamannya Dodik tentang Arkadila Training Center selama belajar mengajar di situ? Nah, jadi pas pertama-tama kan itu perkenalan perpajakan ya di ADTC gitu. Nah, di situ kita dianggap sebagai orang yang masih awam gitu kan. Siapapun yang masuk situ tetap dianggap itu masih kosong gitu. Jadi masih dijelaskan dasarnya, fundamentalnya dari perpajakan itu apa. Jadi kita harus mengerti dulu nih dasar pajak itu apa sih gitu. Kenapa penting pajak itu kan. Nah, dari situ mulai lanjut nih ke materi pertama tuh ada KUPA. Di situ kan ada tata cara perpajakan dan lain-lain. Nah, mulai dari KUPA itu kayak saya merasa menarik nih. Wah, ternyata seru ya, ternyata dalamnya tuh kayak gini ya gitu. Jadi menantang gitu. Karena dijelasin gitu, dan juga pengajar-pengajarnya tuh enak gitu. Karena saya punya banyak pertanyaan tentang lomba tadi, saya tanyakan di situ. Dan juga dijawab dan memuaskan menurut saya gitu. Oke.
berarti sudah mulai ya terisi lah tadi yang tadinya baru sedikit mulai terisi ya dengan ngikutin briefet pajak di ADTC. Oke, terus bagaimana sih cara mengajarnya, kualifikasinya daripada instruktur ADTC seperti apa menurut Dodik? Kalau menurut saya sendiri kan karena tiap sub materi itu kan beda juga pengajarnya ya kan. Nah, pengajar yang mengisi itu kan expert di bidangnya masing-masing gitu. Jadi menurut saya ini bagus gitu. Kita nggak diisi dengan satu orang dari satu perspektif, tapi dari banyak perspektif dan juga pastinya dari expert-expert. Karena apa? Karena saya punya pertanyaan dan juga kan tadi dari lomba-lomba tadi kan banyak tuh soal-soal yang membingungkan. Saya tanyakan di situ. Nah, dari saya bertanya itu ternyata jawabannya tuh memuaskan juga dan juga saya lihat lagi bener gitu. Dan juga selain dikasih tahu jawabannya itu dikasih tahu juga dasarnya tuh apa, logikanya tuh seperti apa. Jadi nggak hanya kita dapat jawaban, jawab aja, nggak jawab aja, dituntun tapi dituntun juga. Jadi kita mengerti, paham konsepnya tuh, gitu. Konsepnya apa, dasarnya tuh apa gitu. Nah di situ kayak merasa lebih tertarik lagi gitu. Oh ternyata konsepnya gini loh gitu. Nah, berarti di ADTC itu tiap materi beda instruktur ya? Iya, beda instruktur. Tiap materi beda instruktur. Nah, ending daripada selain teori terus kemudian latihan, ada nggak praktek ke komputernya? Kayak sekarang kan ada ISPT segala macam. Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Pas itu di sesi terakhir tuh ada kita pakai ini ya, SPT ya. Nah, itu dijelasin, ditutorin juga gimana sih cara bikin SPT di SPT gitu. Dan juga kalau kemarin kan pakai eForm ya yang baru itu. Nah, itu ditutorin juga tuh. Kayak kita login DJP-nya dulu kayak gimana. Langsung praktek gitu. Iya, langsung praktek gitu. Nah, berarti Dodik selama berapa lama sih belajarnya itu selama brevet itu? Kalau brevet sekitar 3 bulanan ya Pak. 3 bulan ya Dok ya? Bulan. Nah 3 bulan, Dodik kan di Jogja ya saat itu? Iya. Nah itu online? Online. Mengganggu nggak kuliahnya tuh? Nggak, karena kebetulan kan jadwalnya jam 7 sampai jam 9 di mana udah beres juga kuliahnya gitu. Dan juga cuma 2 hari kan, hari Senin sama Rabu pas itu saya. Nah di situ karena walaupun waktunya sedikit ya, cuma 2 kali pertemuan dan juga jam 7 sampai jam 9, tapi menurut saya udah cukup gitu. Karena materinya selain banyak dipadatkan, instrukturnya tuh menjelaskannya tuh rinci gitu dan juga konsepnya kita dapat gitu. Jadi 2 jam itu berkualitas sih menurut saya. Karena saya juga kan ada kesibukan lain dan lain-lain kan. Jadi saya harus mikir nih, saya nyari brevet juga nggak yang mengganggu waktu kuliah saya gitu. Gitu. Nah, di UGM itu selain Dodik ada nggak yang ikut kursus di ADTC? Ada juga teman-teman Dodik ya? Ya, teman-teman saya ikut juga semua. Nah, nanti setelah di luar kursus pernah nggak kalian itu buat kelompok ngebahas kasus, misalnya dikasih sama instrukturnya, bahas di kelompok kalian gitu yang sesama peserta ADTC itu. Terus bagaimana kesan teman-teman itu? Pernah Pak. Justru malah satu tim saya semua di sini di brevet ADTC. Iya, jadi satu tim saya itu saya sama 2 orang lagi kan bertiga tuh tim pajak itu. Semua brevet di sini. Dan itu kita kalau ada materi baru tuh selalu diskusi gitu. Gimana sih gini-gini nih ya kan? Apalagi ada soal-soal lomba yang kemarin tuh. Jadi kita bahas lagi, ini apa? Oh bingung nih, udah kita tanya instrukturnya gitu. Nah, dari situ juga yang lain juga yang walaupun bukan tim lomba saya tapi teman saya juga ikut brevet ADTC. Oke, Dok. Kira-kira apa sih didapatkan dari ADTC? Nah, yang saya dapatkan ya secara ilmu pastinya nambah ya Pak. Terus kalau benefit apa yang didapatkan itu, saya dapat yang pertama, saya dapat rekaman. Nah itu sangat membantu karena materinya banyak dan juga saya udah setahun yang lalu nih ikut sebenarnya gitu. Nah karena kan kadang lupa juga kan, itu saya ngeliat tuh rekamannya kayak gimana, jadi saya bisa nge-recall lagi gitu. Terus yang kedua itu saya dapat modulnya ini berguna kalau saya lagi senggang terus penasaran gitu tata cara kayak kan ada ini ya. Pengajuan banding dan lain-lain kan di situ di buku tuh ada tuh bagiannya. Nah dari situ saya menurut saya berguna gitu dan juga materinya kan lengkap gitu kalau mau membaca dan lain-lain. Terus
Yang ketiga itu yang pastinya instrukturnya sih, yang menjelaskan secara terstruktur, terus juga konsepnya ngerti. Terus yang keempat itu pasti materinya PPT. Itu kita juga dikasih dari instrukturnya biar biar kita juga bisa membaca materi itu lagi gitu, biar lebih mengerti. Nah, aturan pajak, dunia perpajakan ini dinamis gitu ya. Selalu ada aturan-aturan terbaru yang muncul. Nah, seperti kemarin tahun 2020 ada Undang-Undang Cipta Kerja, terus tahun 2021 ada Undang-Undang HPP. Nah, dibahas nggak selama proses pembelajaran ada update-updateannya itu? Nah, kebetulan kan saya brevet tuh Desember 2021 ya sampai Maret 2022, di mana itu baru Undang-Undang HPP baru ada kan November itu dan berlakunya 2022. Dan UU Ciptaker itu yang perpajakan kan banyak tuh perubahannya tuh. Itu kan juga ada di 2020. Itu dibahas banget. Dibahas di KUP terutama kan, itu perubahan-perubahannya apa itu dibahas dan itu sangat update gitu. Walaupun belum berlaku, tapi karena UU itu udah keluar dan tahun depan berlaku itu dibahas gitu. Langsung diinformasikan ya. Iya, dan juga dikasih tahu perbandingannya nih. Sebelumnya tuh bahasnya kayak gini, tapi sekarang kayak gini. Jadi kita tahu nih, apa sih perbedaannya di antara kedua UU tersebut gitu. Dibedah gitu ya. Dibedah gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Berarti bagus dong ikut di Arkadia Training Center gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nggak terasa ya, kita sudah bincang-bincang panjang lebar nih. Iya. Nah, harapan Dodik, sebentar lagi sekarang udah semester 6 ya? Iya, sebentar lagi skripsi kan? Iya, skripsi lulus. Iya, nah, lulus. harapan Dodik kira-kira nanti setelah lulus mau kemana arahnya? Mungkin kalau dari ini ya, dari bidangnya, kalau saya udah kepikiran mau jadi tax spesialis ya nanti. Tax spesialis, oke. Spesialis. Nah, luar biasa nih, mantap ya. Iya. Begitu lulus tax spesialis. Nah, pastinya magang dulu untuk menambah upgrade terus nih, Iya. kan, mengisi istilah kendi-kendi yang masih belum terisi penuh gitu. Iya. Nah, luar biasa, sukses terus untuk Dodik. Iya, terima kasih. Selamat ya, Dok. Iya, Pak. Ya, sukses. Oke, sahabat Teksak, tidak terasa kami sudah berbincang-bincang dengan Dodik. Nah, ini Dodik ini sangat antusias ya. Sukses terus untuk Dodik. Salam Teksak.